Festival film pendek berskala nasional kembali digelar tahun ini. Film pendek terbukti dapat memicu munculnya sineas-sineas muda Indonesia untuk berkarya tanpa terhalang pendanaan. Maklum saja, film pendek biasanya berbudget minim dengan pesan yang lebih mendalam. Tahun ini panitia menerima 430 pendaftar dari berbagai daerah, kemudian disaring menjadi 22 finalis. Dari 22 finalis tersebut, 13 diantaranya berasal dari luar Jakarta. Beberapa peserta bahkan pelajar atau warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Salah satu bentuk apresiasi bagi sineas yang karyanya masuk sebagai finalis, film pendeknya diputar di layar bioskop. Sebenarnya sih jangka panjangnya pengen mencetak bakat-bakat baru di bidang perfilman Indonesia ya, dan biasanya orang kalau mau masuk produksi film tuh biasanya kan loncatannya dari film pendek. Kenapa nggak kita bikin festival film pendek tingkat nasional, dan akhirnya memang tahun pertama kita bikin 21 Short Film Festival ini. Ajang festival film pendek ini akan berlangsung hingga 16 Maret di Epicentrum, Jakarta Selatan. Faizi Nadi, Ali Amran, Berita 1, Jakarta. Ya, untuk membahas lebih lengkap tentang Festival Film Pendek 2014, di studio telah hadir bersama kita pengarah acara Festival Film Pendek 2014, Naufal Yazid, dan seorang kritikus film yang merupakan anggota Online Film Critics Society, sebuah kelompok kritikus film internet terbesar di dunia, Amir Syarif Siregar. Ya, selamat siang, Mas Amir, Mas Naufal. Nah, ini kalau kita lihat sudah menginjak ke tahun kedua, karena pertama kali ini Festival Film Pendek diadakan tahun 2013 ya, Mas Naufal. Untuk latar belakang dari Festival Film Pendek diadakan seperti apa sih? Sebenarnya ini memang inisiatif dari Cinema 21 untuk mengadakan kegiatan yang sebenarnya tujuannya menstimulasi orang-orang supaya ada kenaikan level apresiasi film lah gitu, dan ingin mendekatkan diri juga ke komunitas film ya? Komunitas pembuat film yang memang tersebar di seluruh Indonesia. Waktu itu kita brainstorm kegiatannya kayak apa, akhirnya tercetuslah Festival Film Pendek 2013 tahun 2013. Soalnya memang di Indonesia sendiri hampir di tiap kota, ibu kota provinsi ataupun kota kecil itu pasti ada komunitas film. Betul. Nah, ini juga memberikan tantangan tersendiri bahwa jangan takut bikin film, terutama film pendek atau pendanaan juga didanai begitu ya dari film-film yang berbakat begitu kan, Mas Amir. Nah, dari kita lihat sendiri Anda sebagai kritikus film bahwa seberapa besar sih berkontribusinya dari film-film atau peserta juga, atau mungkin terkait ke beberapa, mungkin kalau kita lihat dari penjurian sendiri, seperti apa kalau Anda bisa melihatnya kategori dan beberapa film pendek ini? Di tahun ini tuh ada beberapa kategori, ada animasi, dokumenter, sama naratif, dan fiksi naratif. Dan itu sangat berkembang, jauh-jauh berkembang dari tahun lalu. Saya dulu kemarin juga nonton yang pemenang-pemenang tahun lalu, dan tahun ini idenya lebih berkembang. Dan mereka tuh lebih berani, dan mungkin itu tujuan film pendek ya. Mereka lebih berani menyentuh sesuatu yang mungkin film panjang itu terlalu takut atau masih belum ragu untuk jangkau. Dengan durasi sekitar 15 menit ya. Tepat, singkat, dan langsung kepada isinya aja. Betul. Nah, kalau kita lihat lagi ada 22 film dengan peserta atau pesertanya sendiri dari luar kota sebanyak 13 film ya. Dan ada pelajar ini, Mas Naufal, dari segi penjaringan atau dari awal screening begitu ya. Kalau kita lihat ada anak kecil yang usia 11 tahun ya katanya, untuk kategori film pendek animasi. Sebenarnya kategori usia dari umur berapa ya, Mas Naufal? Kita nggak membatasi, memang tidak membatasi ya. Tujuan kita nggak membatasi usia, kita pengen ngelihat seberapa luas sih sebenarnya orang Indonesia itu udah into filmmaking, karena kan everybody can make film these days. Betul. dengan smartphone atau kemajuan teknologi lainnya ya, dengan kamera yang makin accessible, dan ternyata emang kita bisa dapetin dari umur 11 sampai dari umur 40 gitu loh. So everybody can make films. Tentunya kualitasnya beragam. Tapi tahun ini pun finalis termuda umur 15 tahun dari Purbalingga. Makanya
dari Kabupaten Purbalingga, daerah yang nggak ada bioskop. kita pernah. Iya, kalau yang saya tahu filmnya Mana Janjimu itu Iya, ya. Oh, nah, itu dari dokumenter. finalis termuda berusia 15 tahun dengan Iya. tingkat kematangan. Coba Mas Amir melihat dari filmnya sendiri. Filmnya kan mengenai tentang pemilihan OSIS di sekolahnya, dan itu kan udah kalau bisa dibilang itu seperti pengandaian sendiri tentang dunia politik di Indonesia. Saya sih salutnya di situ, dia bisa memandang jauh dari yang pemilihan politik, pemilihan OSIS di sekolahnya, dia bisa mengaitkan mengenai bagaimana seorang ketua OSIS yang kemarin banyak janjinya sebelum dipilih, malah dia nagih nih janjinya, mana janji-janji yang kemarin waktu kampanye tentang OSIS, sekarang mana nih kampanye? Jauh kan, 15 tahun. Iya, memberikan pendidikan politik Iya, pada usia remaja 15 begitu tahun, ya. Dan Bahkan dia sendiri yang bisa menangkap isu yang gede banget, tapi terus dia lihat, oh ternyata isu yang gede yang terjadi di dunia politik ini juga terjadi di sekolah saya. diadaptasikan gitu. kepada kehidupan sehari-hari sebagai ketua OSIS Betul. begitu pemilihannya. Wow, menarik sekali ini. Kita masih membedah beberapa film lainnya yang masih juga bagus-bagus begitu ya Mas Noval, Mas Amir. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Jurnal Siang. Sebelum melanjutkan perbincangan, kami mempunyai cuplikan film pendek Lembar Jawaban Kita. Ini salah satu finalis Festival Film Pendek 2014. Soal ini ada 40. Waktu yang diperlukan kita 120 menit. Silahkan kerjakan. Ya, itu tadi film Lembar Jawaban Kita, karya dari Sofiana Ali Bindar ya, Mas Noval. Nah, kalau kita lihat sendiri beberapa kategori film itu, ini dibuat oleh usia berapa kalau yang ini Lembar Jawaban Kita? Sofiana mahasiswa, jadi sekitar 19-20 tahun, tapi dia memang sudah membuat beberapa film pendek sih. Dan film ini termasuk film yang sering diputar di festival di dalam negeri dan dapat penghargaan. Wow, nah ini kalau kita lihat tadi umur 15 tahun sudah tertarik membuat film. Kalau saya dulu umur 15 nonton film kayaknya sih belum niat buat bikin ya. Sama kok. Nah ini Mas Amir, kalau dari screening penjurian berapa lama ya, mungkin Anda cukup mengamati juga begitu ya beberapa film ini. Apakah memang sudah cukup mantangkah kualitas dari film-film pendek ini? Beberapa yang masuk seleksi XX1 Short Film Festival 2014 itu lumayan matang, dan seperti yang saya bilang tadi, idenya itu yang paling menarik. Mereka bisa jangkau ide-ide yang nggak sebelumnya sama sekali nggak kepikiran, dan mereka bisa ngeksekusinya dengan bagus. Itu sih yang paling saya kagumin dibandingin tahun lalu, karena tahun lalu mungkin mereka bagus dari segi kualitasnya, idenya juga udah mulai berani, tapi tahun ini seperti meningkat banget jauh. Saya cukup waktu screening pertama udah cukup yang kok bisa sih mereka bisa buat yang seperti ini, ide-idenya itu brilian. Brilian dengan pemilihan tadi judul-judulnya juga cukup menarik ya. Udah berani. Ya, ada Lady Carey Who Never Saw a Hole in a One. Nah itu bingung juga menginterpretasikannya ya. Mas Noval, untuk tema tahun ini ada perbedaan begitu dari juga finalis atau mungkin ada? Kalau dari film yang kita sih sebenarnya nggak pernah ada tema khusus tertentu. Takutnya apa kalau kita kasih tema belum tentu ada film-film baik dengan tema itu yang bisa kita terima. Cuman kita tuh banyak banget memang tahun ini menerima pendaftaran itu film tentang anak-anak. Baik itu cerita anak-anak maupun dibuat anak-anak, kayak tadi anak umur 11, umur 15. Terus tadi Lembar Jawaban Kita ceritanya juga tentang anak-anak. Ya, keseluruhan film yang mendaftar ini 400-an lebih ya, 432 ya. Kalau 430. 30 ya, wow ini screening yang sangat panjang. Dilihat juga kalau selain dari finalisnya mendaftarkan juga ada workshop ya. Workshop ini pitching, di mana ada short pitching forum yang tujuannya untuk persiapan para peserta dalam pitching proyek film. Itu sebenarnya sekaligus memberikan latihan ya. Ketika mereka nanti terjun ke industri film, mereka harus ketemu dengan calon investor, mempresentasikan filmnya bagaimana. Karena itu yang mereka lakukan ke kita. Artinya setelah dia terpilih ya, masuk kategori 400-an ini, atau 22 yang sudah 22? Ini terpisah. Oh, terpisah sendiri. Jadi kita buka pendaftaran lagi. Kalau ada yang ingin mengirimkan ide ceritanya, ayo kita seleksi yang terpilih. Coba deh
kamu presentasikan ke kita, maksudnya panitia dan asosiasi produser film. Mereka kita minta untuk bikin production plan. Jadi budgetnya berapa, syutingnya berapa hari, kameranya jenis apa yang dipakai. Jadi benar-benar latihan dan hasilnya cukup oke sih. Workshop ini diadakan ke seluruh beberapa daerah ya? Yang beberapa daerah itu nanti setelah Ini sebelum ya, acara pencurian begitu. ya. Mas Noval, kita harus jeda dulu nih Mas Oke. Amir juga. Kami akan kembali, tetaplah di dialog kami. Ya, kita lanjutkan dialog mengenai festival film pendek. Nah, kalau kita lihat nih Mas Noval tadi, lewat sepertiga malam. Ini karya Horizon Astonia, kategori film fiksi pendek ya. Menceritakan ada 3 santri tadi yang ingin mencari satu pelampiasan atau mungkin pelarian ya ke kehidupan malam dengan kabur dari pesantren begitu. Nah, kalau kita lihat sendiri, ini kan tadi dari penokohan dan juga ada beberapa mungkin dari semua aktor yang terlibat pemeran utamanya itu kan bukan artis ya. Nah, ini bagaimana kekuatan dari film itu lewat tadi sepertinya menjiwai dari para pemeran utama tokoh-tokohnya. Sebenarnya nggak cuma artis, tapi hampir semua kru ya yang biasanya terlibat film pendek itu. Karena gini, film pendek nggak seperti film panjang yang harus mikir dirilis di bioskop, pikirin rating TV gitu. Jadi mereka lepas, cuek gitu. Break even point untuk turning income-nya berapa? Dipikirkan ya. Kepikiran. Yang penting bikin film, everybody's happy. Kayak tadi lembar jawaban kita yang pertama juga. Anak-anaknya juga nggak kelihatan kayak di direct, just main lah gitu loh. Karena dan itu sebenarnya kekuatan film pendek sih, mungkin karena nggak mikir hal-hal seperti itu. Justru sutradaranya itu punya kemampuan lebih ya Mir ya daripada beberapa sutradara film panjang, karena mereka telaten. Fokusnya ke cerita doang kan. Fokus ke cerita. Nggak mesti mikir untungnya nanti gimana, apanya gimana. Mereka pokoknya cerita ini ada loh, ini cerita saya dan gimana cara mereka untuk idealisme mempresentasikan. masih ada di sini ya, begitu ya, sangat dan telaten ngarahin itu aktor yang bukan profesional tadi supaya kelihatan bagus, nggak kaku, bener. Itu hampir semua film pendek yang kita seleksi untuk masuk, hasilnya seperti itu ya. Nggak ada yang kaku ya kayaknya aktornya ya. Naturally begitu ya. Nah, ini dari 22 film, ini sepertinya banyak mengusung cerita-cerita mengenai anak-anak begitu ya. Seperti tadi ada lembar jawaban kita, Mana Janjimu, terus Gazebo juga ya tentang perpustakaan, dan ini sepertinya kehidupan anak-anak. Memang ditemakan seperti ini atau kan tadi memang kan tidak ditemakan, tapi memang kebetulannya. Nah, Mas Amir, kalau kita lihat ada beberapa film unggulan nih, kalau yang Mas Amir lihat film ini cukup berbakat dari kategori film dokumenter, animasi pendek begitu, yang mana-mana saja? Mungkin nggak bisa dibilang. Soalnya besok kan ada awarding night-nya, jadi mungkin kalau saya kasih tahu sekarang jangan sekarang ini besok supaya menjadi surprise gitu. Dari kemarin screening dari naratif dokumenter animasi itu saya punya jagoan-jagoan sendiri yang udah buat saya yang wah keren nih banget idenya, belum pernah sama sekali ngelihat. Dari kemarin itu ada beberapa yang stand out banget, dan mudah-mudahan hasil akhirnya juga mereka bisa menang besok ya di awarding night di XX One Short Film Festival 2014.
Nah, ini ada beberapa tema film kan yang menjadi finalis di sini. Kalau Mas Amir sendiri yang Mas jagokan, ada beberapa kan anak-anak juga. Ada film Si Manggale itu yang Bapak menunggu kedatangan anak sematawayangnya ya, yang menjadi sarjana begitu. Ini ada beberapa lain tema yang paling kuat yang dijagokan. Ya bilang aja deh. Kalau tema kan nggak ada, ya, boleh deh. Tapi temanya kan cuma satu. Ada satu yang favorit saya, favorit pribadi itu ada dokumenter, ada satu itu judulnya Selamat Tinggal Sekolahku. Oke. Dan dia itu masih tentang anak-anak juga, tapi dia anak-anak yang punya disable dan mereka itu tentang anak-anak yang udah beranjak dewasa dan orang tuanya memutuskan kalau udah deh nggak usah lagi sekolah di sekolah khusus karena dia udah dewasa dan dinilai cukup mampu untuk menjaga dirinya sendiri. Dan itu cerita hari-hari terakhir dia di sekolah dan itu berjalan dengan siapa sutradaranya? Ucu Agustin. Uci Augustin. Mbak Ucu berhasil membawa dia dengan bagus dan akhirnya itu kena banget. Wow. Dalam. Itu sih yang paling Nah, ini favorit. kalau kita lihat untuk penjuriannya sendiri kan dari 400 screening, 430-an itu katanya sampai 2 bulan, berapa 3 bulan. 3 bulan ya. Lumayan cukup melelahkan. Tapi kalau yang 22 film ini 2 hari saja ya? Karena kita ada beberapa kategori ada Penjuriannya. beberapa jenis juri, jadi kita kemarin seminggu lah. Seminggu. Ini dengan juri-jurinya ada Hanung Bramantyo Ya. ini untuk fiksi naratif pendek Ya. begitu ya. Ada Lukman Sardi dan kompetisi animasi juga. Nah, kalau kita lihat sebenarnya mungkin mereka, Mas Noval, mewakili mereka begitu ya. Apa sih yang mereka katakan atau mungkin respon dari para juri-juri ini? Hampir semuanya seragam ya, baik Terutama dari sinias yang sudah terkenal begitu ya. Baik dari 3 kategori mereka selalu bilang this is fresh. Oke. Bakat baru, cerita baru yang gak kita temui sehari-hari di bioskop atau di TV. Jadi bagi mereka pun ini juga proses discovery tersendiri ya. Oh, ada pembuat film yang seperti ini di Indonesia. Kalau untuk ada sinematografi gambar dan lainnya? beberapa yang mereka unggulkan atau akhirnya mereka pilih untuk menang memang yang sudah mendekati sempurna lah, bisa dibilang seperti itu. Yang memang pembuatnya sudah punya, bisa dibilang udah punya visi ya, udah tahu apa yang mereka mau buat. Pastinya itu bukan film pertama ya, sudah film yang... Rata-rata, rata-rata bukan film pertama. Oke. Takut dibocorin dari Warning Night. Mas Amir, Mas Noval, kita harus jeda lagi nih ya. Oke. Kami akan kembali pemirsa. Saatnya apresiasi film pendek ini melalui festival film pendek ya. Kalau Mas Noval kita lihat, ini sebenarnya film pendek ini, festival film ini sebagai ajang untuk membangkitkan sineas muda yang juga lebih giat lagi untuk berkarya, tapi juga supporting ya, supporting pendanaan ini bagi 3 proyek film pendek yang terpilih. Ini melalui workshop tadi ya, Short Pitching Forum. Nah, ini bagaimana, ini kan beda agenda workshop ini juga sebelum acara dari festival film. Nah, bagaimana jika orang awam, masyarakat yang memang tidak ingin ikut serta di film pendek ya, tapi ikut workshop, ini seperti apa sih mekanismenya? Rencananya memang kita akan bawa workshop ini ke beberapa kota setelah festival sih. Nanti kita akan umumkan lagi, tapi memang tiap tahun kita pengen mengadakan pitching forum ini karena itu kita pengen mencetak nggak hanya sutradara tapi produser. Produser ya, dengan ini ya 3 proyek film pendek didanai, bantuan produksi, dan pemenangnya juga akan dapat penghargaan uang tunai gitu ya. Dan beasiswa, nah ini beasiswa seperti apa nih Mas Noval? Sebenarnya beasiswa itu kita kerjasama sama salah satu institusi pendidikan film di Jakarta. Mereka bisa menyediakan fasilitas post production karena kan biasanya ini mungkin film pertama mereka atau film kedua gitu. Jadi fasilitas pasca produksi kan sangat membantu supaya filmnya selesai. Berapa lama ini untuk training di beasiswanya diberikan? Kita belum menentukan waktunya, tapi selain bantuan pasca produksi ini kita juga memberikan beasiswa di institusi tersebut, itu bisa digunakan selama setahun. Oke, nah kalau kita lihat ini kan supporting banyak, pendanaan juga dari sponsor banyak. Nah ini bagaimana ke depannya agar mungkin skupnya akan lebih besar lagi begitu? Kan tidak hanya 22 film, saya rasa kecil ya Mas Amir. Coba kalau Mas Amir sendiri melihatnya harusnya seperti apa untuk lebih ke depannya dari progress, improvement, apakah kategori ditambah dari festival film pendek ini? Mungkin kalau dengan kategori yang sekarang mungkin udah cukup ya membagi karena animasi, dokumenter sama fiksi mungkin udah cukup menampung.
Dan mungkin dengan pihak X1 Short Film Festivalnya sendiri dengan menampung hanya beberapa dan seleksi itu menjadi seleksi alam tersendiri. Jadi nggak semua, memang semua orang bisa buat film, tapi kita kan butuh yang terbaik nih untuk mencari bakat-bakat baru dari jumlah film yang dihasilkan hanya 22 finalis. Apakah cukup begitu atau perlu ditambah? PR-nya banyak nih Mas Noval nanti ya, mungkin 2 minggu nanti screeningnya loh. Mungkin kalau nggak dibilang nggak cukup nanti Mas Noval screening lagi. Kerjaan rumah saya paling makin banyak nih. Kalau yang mungkin kompetisinya, aku rasa 3 kategori cukup sih. Tapi mungkin kategorinya ya. di luar kompetisi Iya, kita memang ada rencana Seperti workshop untuk tadi, dibanyakin. menambah jenis workshop, menambah jumlah pemutaran. Karena kan film pendek itu organik sekali ya. Dari dulu orang juga udah bikin film pendek, sutradara-sutradara yang kita kenal sekarang pun udah berawal dari membuat film pendek ya. Jadi cita-citanya pengen mengajak sutradara-sutradara ini juga berpartisipasi lagi, memberikan workshop, dan kedepannya pastinya pengennya alumni dari 21 Short Film Festival ini bisa punya karya yang banyak yang dibanggakan. Jadi siapa tahu kita bisa bikin retrospektif mereka beberapa tahun lagi. Tidak hanya di domestik tapi mancanegara begitu ya. Ini juga akan diputar di program International Short Variety begitu ya. Nah, ini terakhirnya Mas Amir, harapan untuk para sinias muda terkait juga banyaknya ajang dari festival-festival film pendek dan lainnya. Harapan saya sih mungkin kedengaran standar ya dengan adanya festival ini, semua jadi makin festival ini jadi encourage mereka untuk masukin film mereka lebih baik lagi, ide-idenya lagi lebih dipertajam untuk mikir apa sih yang belum pernah disentuh sama pembuat film lain untuk dikirimin ke sebuah festival, dan akhirnya secara perlahan mereka belajar sendiri, oh ini sih kelemahan saya, ini sih keunggulan saya di sini, jadi mereka bisa nge-shape film mereka lebih bagus lagi, dan akhirnya kemudian mungkin diseleksi dengan festival ini, dan mereka akhirnya bisa buat film yang lebih bagus lagi. Harapan kita bersama maju terus ya. Sinema Indonesia muda ya begitu, dan ini 22 film akan diputar terus sampai kapan Mas? Sampai besok. Sampai besok? Tanggal 16 Maret. Mungkin kita bisa nonton nih hari ini ya. Iya. Ya, sukses terus untuk ini festival film pendeknya. Terima kasih telah hadir di studio Berita 1. Ya pemirsa, sebelum kita menutup perjumpaan, ini ada cuplikan film Horizon yang akan diputar, dan inilah di akhir perjumpaan kita dalam dialog kali ini. Kami akan kembali dengan rangkaian informasi sesaat lagi.